Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, Bapak Ibu Guru ASN dimanapun Anda berada, khususnya yang di Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengisi aktivitas aku mobile di Kerjaku Indramayu Cup. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, Bapak Ibu buka Google Chrome-nya sebagai browser, kemudian ketikkan di sini Kerjaku Indramayu Cup, kemudian enter. Nanti Bapak Ibu tinggal klik login yang atas ini, klik atas, kemudian masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Nah, setelah itu akan terbuka website atas Indramayu Cup seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu SKP dalam bentuk Excel atau sasaran kinerja pegawai dalam bentuk Excel ini yang Bapak Ibu peroleh dari sekolah. Kemudian kembali ke sini ke website patasindramayucup.co.id. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita lihat. Ada Kerjaku versi yang 3, Bangkom Ayu, Simak Ayu, Aku Mobile, Aku Admin, Tamsil, dan seterusnya. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang Kerjaku yang versi 3.0. Di sini kita klik yang buka aplikasi seperti ini. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Ya, di sini ada username yang sudah aktif. Kemudian di sini masih kosong Bapak Ibu. Langsung saja di sini kita klik yang di bagian ini, di bagian SKP tahunan. Jadi di sini ada dashboard, ada aktivitas, ada SKP tahunan, dan seterusnya. Kita klik yang SKP tahunan. Nah, kemudian akan tampilkan seperti ini. Lalu Bapak Ibu perhatikan di sini ada sasaran kinerja pegawai tahunan. Di sini ada guru, ahli muda, dan seterusnya. Di bagian bawahnya ini kita abaikan saja. Kita klik yang tambah SKP. Klik tambah SKP, kemudian kita klik pendekatan kuantitatif, kemudian kita simpan seperti ini. Ya. Di sini kita klik ya di bagian ubah SKP. Di sini ada, selain ubah SKP, ada hapus data SKP, ada tambah rencana hasil kerja. Kita ubah SKP. Maaf, kita ulang. Kita klik tambah di sini. Tambah RHK ya, rencana hasil kerja. Tambah RHK rencana hasil kerja. Kemudian di sini ada form kinerja utama atau kinerja tambahan. Kita klik yang utama. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini di bagian relasi rencana kerja atasan langsung, ini ada 4 bagian. Ada kewirausahaan, ada tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan, kemudian ada tercapainya nilai supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai peraturan, kemudian ada tercapai rata-rata indeks profesionalitas ASN di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu kita klik yang pertama dulu di sini, kewirausahaan atau menurut informasi. Di sini kita klik yang manajerial dulu. Jadi setelah manajerial, kemudian kewirausahaan, kemudian yang supervisi, dan yang terakhir adalah di sekolah Bapak Ibu sekalian. Klik yang manajerial terlebih dahulu seperti ini. Kemudian rencana hasil kerja, kita lihat di bagian Excel rencana. Nah, ini rencana hasil kerja. Jadi ini yang bagian manajerial ini adalah bagian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Yang diintervensi ini adalah bagian yang manajerial. Kemudian yang bagian rencana hasil kerja ini kita tinggal kopikan saja, klik di sini, copy. Kemudian rencana hasil kerja ini, rencana hasil kerja, pastekan di sini. Ya. Rencana hasil kerja, kemudian di sini ada tambah indikator kinerja individu, klik tambah indikator. Kemudian di sini ada 4 bagian,
yang kita isi nanti ada 3 bagian, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Kita bisa tambahkan satu-satu. Di sini kita klik yang kuantitas terlebih dahulu. Kita lihat di bagian sini. Kuantitas, ini kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi ada 3 bagian. Kita klik di sini. Indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan pembelajaran. Ya, seperti ini. Kemudian targetnya kita lihat, targetnya adalah 3 dokumen. Targetnya adalah 3 dokumen. 3, kemudian di sini tuliskan dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, atau kita langsung ke sini tambah lagi untuk mengisi ke bagian yang kedua, yaitu kualitas. Klik kualitas, kemudian kita cek di sini kualitas yang ini ya, ini kualitas, isinya indikatornya ini. Kita copy lalu pastekan di sini ya. Kemudian target dan satuannya kita cek di sini 95%. Kita ketikkan di sini 95 ini persen. Kemudian kita isi indikator kinerja individu yang ketiga, yaitu waktu. Kita cek di bagian waktu di sini. Ini waktu, ketepatan waktu untuk membuat perencanaan dan pembelajaran. Kita copy, ini targetnya 2 bulan. Di sini kemudian kita isi targetnya adalah, satuannya adalah bulan. Nah, ini untuk mengisi rencana hasil kerja yang pertama, Bapak Ibu. Nanti untuk rencana hasil kerja yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Ini ada 4 bagian, ada 1, 2, 3, 4. Ini langkah-langkahnya sama. Jadi yang kedua kita yang pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar. Kita klik di sini. Jangan lupa kalau sudah semua di sini kita simpan. Simpan, lalu kemudian tambahkan lagi untuk yang kedua. Ini utama, kita klik masih manajerial, kemudian RHK yang kedua, yaitu ini. Yang kedua adalah yang tentang RPP atau modul ajar. Kita klik ya, seperti ini. Copy, kemudian tambahkan indikator kuantitas terlebih dahulu. Yang pertama kita isikan jumlah tatap muka, ini ya, jumlah jam tatap muka per minggu. Bapak Ibu isikan sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ini JP per minggu. Kemudian tambah lagi yang kualitas. Yang kualitas itu kita cek di sini kualitas. Nah, ini kita copy pastekan Bapak Ibu di sini. Kemudian ini 95%. 95%. Kemudian satu lagi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran. Ini kita copy pastekan di sini. Waktunya adalah 12 bulan. 12 bulan. Kuantitas, kualitas, waktu kita simpan. Lalu berikutnya kita isi bagian yang ketiga. Ini 1, ini 2. Bagian yang ketiga yaitu bagian terlaksananya penilaian hasil pembelajaran sesuai peraturan. Sesuai peraturan di sini. RHK-nya kita copy. Jangan lupa kita tambahkan RHK terlebih dahulu. Utama kita klik, kemudian kita pastekan di sini.
peraturan, tambahkan indikatornya. Ini kualitas aktifkan, ini kualitas yang ini 100%, ini 100%. Tambah ini kualitas ini 95%. Ini paste di sini, ini 95%. Kemudian indikator yang ketiga adalah waktu. Ini kita klik copy 12 bulan. Ini 12 bulan. Oke, kuantitas, kualitas, waktu sudah. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, ini udah 3 RHK, rencana hasil kerja. Tambahkan satu lagi, tambah rencana hasil kerja. Ya, utamanya klik, kita yang ke bagian 4 ini, terlaksananya bimbingan dan pelatihan sesuai peraturan. Kita copy pastekan di sini. Sesuai peraturan, kita tambahkan indikatornya. Kuantitas kita klik, kemudian kita isi indikatornya. Ini kuantitasnya kita copy. Ini presentasinya 95%. 95%. Kemudian tambahkan indikator yang kedua, yaitu kualitas ini 95% juga. 95%. Kemudian yang waktu juga kita isikan. Yang waktu ini membutuhkan 12 bulan, kita copy, kemudian paste di sini. Ini isinya 12 bulan. Ya, ada 3 komponen indikator, indikator kerja individu, kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian kita simpan, klik simpan. Nah, ini di bagian ini sudah ada 4 bagian. Ini manajerial, ini salah ini. Ini Bapak Ibu kalau salah, ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, ini harusnya adalah manajerial semua. Ini ada pengembangan kewirausahaan, ini kita bisa edit sini. Ini yang manajerial, ini manajerial. Kita klik seperti ini. Jadi manajerial ini ada 4 bagian. Nah, ini masuk, ini juga sama, ini masuknya ke kewirausahaan. Ini kita edit di bagian ininya, jadi bagian relasi rencana kerja atasan langsung, kita pilih yang manajerial. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini yang betul Bapak Ibu. Jadi dalam tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan, ini ada 4 bagian: terlaksana perencanaan pembelajaran sesuai peraturan, ini modul ajar, ini tentang tercapainya penilaian hasil pembelajaran sesuai peraturan. Juga untuk yang bagian 4. Jadi untuk bagian 4 ada 4 bagian pada bagian yang manajerial ini. Kita bisa cek di sini. Ya, ini tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ini indikatornya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini tercapainya nilai pengembangan kewirausahaan sesuai peraturan. Kita klik, ya. Langkah-langkahnya sama kayak tadi Bapak Ibu.
kita klik seperti ini, kemudian tambahkan, kita pilih yang manajerial ini utama, klik, kemudian kewirausahaan sesuai peraturan kewirausahaan. Nah ini RHK nya kita isikan yang kewirausahaan ini kewirausahaan, RHK nya ini kita copy paste di sini. Kemudian di sini ada tambah indikator kinerja individu, kita klik di sini, klik yang kuantitas indikator ini, kita klik jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan kewirausahaan adalah 1 dokumen, kita copy di sini, pastekan di indikator ini 1 dokumen. Kemudian kita klik tambah indikator yang kedua yaitu kualitas. Kita klik ini yang ke ini kualitas indikatornya, kemudian copy, ini hasilnya 95%, kita copy paste di sini, ini hasilnya targetnya adalah 95%. kemudian kita tambahkan indikator yang ketiga yaitu waktu. Kita klik di sini, waktu yang dibutuhkan ini 12 bulan. Di sini paste, kemudian 12 bulan. Kualitas, waktu sudah semua. Pada bagian kewirausahaan ini kita klik simpan. Sudah ada 2, manajerial, kemudian yang kewirausahaan. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga, Bapak Ibu, sama langkahnya. Yang sudah paham boleh skip, tapi kalau misalnya ingin jelas silahkan ikuti. Tambah rencana hasil kerja utama, kita klik, kemudian di bagian yang ketiga, tercapainya nilai supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai peraturan, kita klik di sini. Kemudian RHK-nya kita ambil ke bagian yang ketiga, supervisi guru dan tenaga ini, supervisi dan tercapainya nilai supervisi dan terlaksana kegiatan supervisi sesuai SK. Ini LHK-nya, rencana hasil kerjanya. Rencana hasil kerja kita klik, kita copy di sini, pastekan di sini. Ya, kita paste di sini. Ulang, ini kita copy, pastekan di sini. Kalau nggak mau dari sini. Kemudian tambah indikator, kita klik kuantitas terlebih dahulu yang paling atas. Ini kuantitas jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan supervisi. Kita kopikan di sini di kuantitas 1 dokumen. Tambah indikator, kemudian kita isi yang kualitas. Ini 95%. Ini 95%. Kemudian tambah indikator, isi klik waktu. Kita klik di sini waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan supervisi 12 bulan. Ini 12, ini bulan. Ya, sudah 3, kuantitas, kualitas, dan waktu kita simpan. Ya, 3 bagian sudah selesai, tinggal ke bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Kita klik tambah rencana hasil kerja. Di bagian terakhir kita klik utama dulu. Bagian terakhir di sini ada tercapainya rata-rata indeks profesional ASN di sekolah
Bapak Ibu sekalian. Kita klik yang terakhir, kemudian tambahkan indikator kuantitas terlebih dahulu kita isikan sama kayak di bagian atas Bapak Ibu. Kita isi yang rencana hasil kerja dulu, RHK-nya ini kita klik ini, RHK-nya ini kita blok, kemudian pastekan di sini. Pastikan di sini, kemudian kuantitas, kemudian indikatornya kita isikan, indikator kita copy, ini 81, ini 81, targetnya 81 Bapak Ibu yang kita peroleh dari sekolah. Cuman menurut informasi tadi bahwa yang digunakan hanya 71%, jadi targetnya adalah 71 ini nilai, jadi nilainya adalah 71. Kemudian tambah indikator, kemudian yang kualitas kita checklist, kita klik, kita copy, ini 100% targetnya, ini 100%, ya 100%. Kemudian yang waktu kita klik, kemudian kita sini copy, ini 4 bulan ya. Waktu kita di sini, ini waktu, ini 4 bulan targetnya, 4 bulan. Kuantitas, kualitas, waktu sudah terisi semua. Kemudian kita simpan Bapak Ibu, jangan lupa ini kita simpan seperti ini. Nah udah, ini Bapak Ibu, sampai di sini kita selesai. Ini udah selesai kita mengisikan sasaran kinerja pegawai. Kita cek di sini ada rencana hasil kinerja pimpinan yang diintervensi, ada 4 bagian. 1, tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan. Kemudian yang kedua adalah tercapainya nilai pengembangan kewirausahaan sesuai peraturan. Kemudian yang ketiga adalah tercapainya nilai supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai peraturan. Dan yang keempat adalah tercapainya rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di UPTD sekolah kita masing-masing, di mana pada bagian tersebut ada 4 bagian. Pada bagian yang pertama, nilai tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan, ada 4 bagian. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu tentang kewirausahaan, ini ada 1 bagian, ada hanya bagian 1 saja di sini. Kemudian juga untuk bagian yang tercapainya nilai supervisi dan tercapainya rata-rata nilai indeks. Ini Bapak Ibu sampai sini selesai. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu validasi dari kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau kita lihat di status belum divalidasi. Ini belum divalidasi, ini belum divalidasi. Sampai semua di sini. Nanti kita tunggu sampai divalidasi oleh kepala sekolah kita masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan lain tentang pengisian SKP ini dengan lebih jelas, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.